Previously on The Walking Dead. Hey, Maggie. We were gonna lose everything. Negan's the reason we didn't. I got it, let's go! So this is home sweet home? You attacked our home, killed my friends, our family. Who are you? Yeah. It is. Halo zombie fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The Walking Dead Season 11 episode 1 berjudul Acorn bagian 1. Daryl memimpin tim untuk mengais pangkalan militer yang dia temukan. Maggie menceritakan kisahnya mendorong misi baru untuk bertahan hidup yang hanya bisa dipimpin oleh Negan. Eugene dan kawan-kawan menjalani pemrosesan oleh tentara Commonwealth. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Daryl dan kawan-kawan bersiap masuk ke pangkalan militer yang dia temukan untuk mencari persediaan. Setelah mereka berhasil membuka pintu atap, di dalam banyak sekali kawanan zombie yang sedang tertidur. Sebagian mulai turun menggunakan tali dengan sangat pelan-pelan agar kawanan zombie tidak terbangun. Setelah di dalam, mereka melangkah dengan sangat hati-hati dan mulai mencari persediaan. Magna membuka gembok dan mereka mulai menyusuri setiap ruangan. Kemudian Magna dan Kelly membunuh dua zombie yang berada di ruangan persediaan dengan pelan-pelan dan secara bersamaan. Mereka berdua mulai mengambil makanan siap saji dengan menggunakan karung. Setelah itu Daryl, Jerry, dan Aiden menarik karung tersebut. Tiba-tiba salah satu tali terputus dan untungnya Daryl berhasil menangkapnya. Meskipun Daryl berhasil menangkap, namun tangannya terluka dan berdarah. Darah di tangan Daryl mengalir dan menetes mengenai salah satu zombie. Satu persatu zombie mulai bangun. Kelly dan Magna harus segera bergegas. Maggie, Carol, Lydia, dan Rosita mulai menyerang zombie. Mereka sudah terkepung. Daryl, Jerry, dan Aiden membantu menghabisi zombie dari atas. Maggie dan Carol menemukan senjata milik tentara dan menembaki zombie-zombie tersebut. Kelly dan Magna mulai naik. Setelah itu Maggie, Lydia, dan Rosita juga naik. Sementara itu Carol tidak mau naik dengan tangan kosong. Dia mengambil makanan terlebih dulu dan Daryl melindunginya dari atas. Setelah itu Carol segera naik dan akhirnya mereka semua selamat. Esok paginya mereka kembali ke Alexandria. Daryl disapa RG dan Judith. Negan membantu membawakan makanan dan Maggie disambut oleh anaknya. Cole juga membawa teman-temannya ke Alexandria yaitu Agatha, Deacon, dan juga Frost. Maggie senang mereka selamat karena dia pikir mereka sudah mati.
Setelah itu mereka menyadari bahwa makanan yang mereka dapat dari pangkalan militer tidak cukup dan hanya bertahan 1 minggu. Mereka baru saja kedatangan komunitas baru dan mereka tidak punya tanaman dan juga tidak punya stok makanan cadangan. Pergerakan orang-orang juga melambat, agak sulit untuk membangun dinding dengan peralatan rusak dan perut kosong. Komunitas Maggie yang baru datang adalah orang-orang pemburu dan mereka akan membawa grup keluar untuk berburu. Namun sayangnya tempat pencarian sudah tidak ada lagi. Kawanan zombie terakhir telah menakuti semua binatang dan mereka harus mencari wilayah baru. Maggie mengusulkan rencana baru karena dia tahu satu tempat lagi. Mereka akan pergi ke Meridian, tempat tinggal Maggie yang dulu. Di sana banyak makanan, air, tanaman dan juga hewan. Tapi sekarang tempat tersebut sudah direbut oleh kelompok lain. Kemudian Maggie menceritakan pada suatu hari Maggie dan komunitasnya punya rencana mengusir zombie menjauh. Deacon, Agatha dan Frost bertugas paling akhir menggiring zombie. Mereka bertiga pergi bermil-mil, sementara Maggie kembali bersama Elijah dan juga Cole. Dalam perjalanan pulang, segalanya menjadi kacau dan mereka terjebak di tengah jalan. Dan baru sekarang Maggie menyadari dia merasa itu bukanlah kecelakaan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan di kejauhan. Mereka secepatnya kembali ke rumah tapi sudah terlambat. Sebagian besar orang-orang Maggie telah dibantai dan sisanya nyaris mati. Tapi Maggie tidak tahu siapa yang telah menyerang komunitasnya. Mereka hanya tahu 2 hal tentang kelompok itu. Kelompok itu datang pada malam hari dan pada saat berhadapan dengan kelompok itu pasti akan mati. Kejadian itu sebelum Maggie menangkap 1 orang dan pada saat itu Daryl juga bersama Maggie. Dia mengejar Maggie hanya sendirian, itu karena kelompok mereka jumlahnya tidak banyak dan kelompok itu sekarang berada di Meridian. Di sana ada banyak makanan untuk memberi makan Alexandria jika mereka bisa merebut tempat itu kembali dan mengurusnya lagi, dan mereka hanya perlu merebutnya kembali. Aaron kurang setuju karena itu seperti melawan hantu. Dia ingin membangun Alexandria terlebih dulu karena dinding belum stabil dan kawanan zombie akan masuk ke dalam. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti nanti akan terjadi dan Alexandria membutuhkan mereka semua. Maggie menyela itu semua juga untuk Alexandria karena anaknya ada di sana, itu berarti Maggie juga bagian dari Alexandria. Rosita juga tidak setuju karena itu terdengar seperti misi bunuh diri. Tapi Daryl memutuskan untuk pergi karena mereka membutuhkan makanan. Mereka semua ikut kecuali Carol, Rosita dan juga Aaron. Saat di jalan, hujan badai dasar datang memaksa mereka untuk lewat terowongan kereta bawah tanah. Negan yang menjadi satu-satunya penunjuk arah menyarankan untuk berteduh dan menunggu badai berlalu, karena menurutnya lewat terowongan bawah tanah bukan ide yang bagus. Tapi Maggie memaksa Negan untuk terus maju dan menunjukkan arah. Negan mencoba untuk berbicara dengan Daryl, namun Daryl mengabaikannya. Begitu juga yang lain, semua orang mengabaikan Negan. Saat di dalam terowongan, mereka melihat gambar-gambar, tulisan di dinding, serta suara yang sangat menyeramkan. Mereka tetap berpikir positif karena itu hanya badai yang mendorong udara melalui pipa sehingga membuat suaranya menggerang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan suara arangan terus terdengar. Negan berpendapat itu adalah suara Tuhan yang menyuruh mereka semua untuk kembali. Tapi Gabriel sangat yakin Tuhan akan menunjukkan itu kepadanya terlebih dahulu. Sementara itu, Eugene, Ezekiel, Yumiko dan Princess dipindahkan ke lokasi lain dengan ditutup kepalanya dan juga naik gerobak. Eugene dan kawan-kawan diinterogasi satu persatu. Mereka adalah auditor Commonwealth, yaitu Clark, Evan dan juga Mercer sebagai co-leader. Eugene dan kawan-kawan berada di bawah penilaian tingkat 1. Jika mereka lulus inspeksi, mereka akan naik ke level 2. Tapi jika mereka tidak lulus, mereka akan melalui pemrosesan ulang. Para auditor akan mengajukan pertanyaan yang sama. Mereka mulai menanyakan pekerjaan orang tua. Ayah Eugene adalah seorang insinyur mesin. Ibu Ezekiel seorang guru yang mengajar di gereja. Kedua, auditor menanyakan pekerjaan sebelum ini. Ezekiel adalah seorang penjaga kebun binatang. Princess bekerja di toko musik dan Yumiko adalah seorang pengacara. Pertanyaan ketiga menanyakan soal pendidikan terakhir.
Ezekiel 3 tahun kuliah di universitas, namun dia tidak lulus. Keempat, auditor menanyakan kode pos tempat tinggal. Yumiko tidak mengingat kode pos tempat tinggalnya. Tempat tinggal Eugene dari tahun 1978 hingga tahun 1984 kode posnya 75001. Dari tahun 1984 hingga tahun 1996 kode posnya 76244. Waktu semakin larut dan pertanyaan kelima tentang pemeriksaan fisik terakhir, vaksin campak dan riwayat kanker. Princess tidak punya hasil pemeriksaan fisik dan Ezekiel juga mengaku tidak punya. Berikutnya auditor ingin Ezekiel menceritakan soal tumornya. Dia mengaku itu adalah tumor jinak dan sudah ada sejak kecil. Selanjutnya auditor ingin tahu di mana Princess menemukan uang $2 yang mereka temukan. Saat Princess berumur 15 tahun, dia bekerja di restoran pizza. Ketika dia mencairkan gajinya di bank, dia meminta uang $2 agar dia bisa menyimpannya, karena itu adalah uang pertama yang Princess dapatkan. Berikutnya, apakah mereka pernah dipenjara? Yuji dan Ezekiel belum pernah, sementara Yumiko dan Princess sudah pernah, tapi itu bukan salahnya dan saat demo mahasiswa. Pertanyaan berikutnya tentang riwayat penggunaan obat. Eugene adalah anggota pendiri organisasi anti narkoba dan alkohol saat dia SMA. Selanjutnya, berapa kali mereka buang air besar dalam sehari? Apa yang mereka gunakan untuk membersihkannya, tapi mereka menyekipnya. Kemudian mengapa mereka berada di stasiun kereta? Selama bertahun-tahun, Eugene, Ezekiel, dan Yumiko mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bertemu dengan seseorang bernama Princess. Princess membantu ketiganya karena mereka menyayangi Princess dan dia memutuskan untuk bersama. Sebelumnya mereka bersembunyi di tempat yang punya radio yang masih berfungsi. Kemudian Stephanie dan Eugene berhubungan dan ingin bertemu, dan begitulah perjalanan mereka berakhir di sekitar stasiun kereta. Mereka memastikan sudah menjawab dengan jujur. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi dan auditor menanyakan di mana lokasi tempat tinggalnya dan apakah mereka pernah bertemu dengan kelompok lain di luar sana. Eugene mengaku bahwa mereka pernah bertemu dengan beberapa orang dan auditor terus menanyakan di mana lokasi terakhir secara berulang-ulang. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, Ezekiel tertawa, dia menganggap ini lucu. Ezekiel menebak Mercer adalah pemimpinnya. Ezekiel menyatakan bahwa dia tidak takut meskipun dia terlihat takut. Ezekiel kemudian menebak pekerjaannya sebelum wabah ini pasti seorang polisi brengsek, karena menanyakan pertanyaan sialan yang sama berulang-ulang selama 7 jam berturut-turut. Tiba-tiba Ezekiel batuk dan Mercer memberinya air minum. Setelah itu mereka membahas pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapatkan. Ezekiel memastikan bahwa mereka tidak tahu soal kanker tiroid yang dideritanya. Mereka tampaknya juga terobsesi dengan riwayat medis Eugene dan kawan-kawan. Kemudian Yumiko dan Princess setuju untuk melarikan diri karena Yumiko berpikir Commonwealth itu tidak nyata dan Princess juga berpikir yang sama. Tapi Eugene tidak setuju karena Stephanie sudah memperingatkan Eugene bahwa orang-orangnya sangat berhati-hati. Menurutnya ini adalah ujian, mereka harus tenang, dia yakin mereka akan naik level. Ezekiel setuju dengan Yumiko dan Princess, dia tidak ingin Commonwealth ini pergi ke Hilltop ataupun Alexandria dengan senapan mesin. Kemudian Princess bertanya kepada dua orang, sudah berapa lama mereka berdua di tempat tersebut. Si pria menjawab 4 bulan, sedangkan si wanita menjawab 9 bulan, dan ternyata sudah 9 bulan mereka berdua di tempat itu. Tiba-tiba tentara Commonwealth membawa salah seorang dengan paksa untuk pemrosesan ulang. Akhirnya Eugene setuju mereka harus segera pergi. Daryl, Maggie, dan kawan-kawan masih menyusuri terowongan. Mereka menemukan banyak mayat yang dibungkus dengan menggunakan plastik. Daryl mencoba memeriksa salah satunya, tiba-tiba zombie bergerak dan Daryl langsung membunuhnya. Mereka menyadari zombie tersebut tidak mengeluarkan suara. Daryl membuka plastiknya dan ternyata tenggorokan zombie itu digorok sangat dalam hingga kepalanya hampir putus. Gex mengira bahwa ini adalah ulah kelompok yang sedang mereka kejar. Maggie mengatakan bahwa orang-orang itu tewas saat awal wabah, tapi Negan tidak yakin orang-orang itu tewas saat awal wabah. Semua zombie yang terbungkus plastik mulai bergerak dan mereka harus membunuhnya.
Saat mereka membunuh zombie yang terbungkus plastik satu persatu, tiba-tiba Cage diserang zombie lain. Negan segera membantu, tapi yang lain hanya menonton dan tidak membantu Negan. Negan kesal dengan semua itu. Dia menyebut Maggie sudah sok menjadi pemimpin sejak mereka pergi, tidak mendengarkan Negan dan tidak mendengarkan siapapun, bahkan tidak mendengarkan Daryl. Negan tidak tahu bahwa terowongan itu punya jalan keluar. Siapapun atau apapun yang membunuh orang-orang di kantong plastik mungkin saja masih berada di terowongan. Kemudian Negan memutuskan untuk berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Cage juga berhenti. Dia setuju dengan Negan. Negan memang brengsek, tapi omongannya masuk akal. Negan juga berpikir Maggie membawa Negan hanya untuk mati. Jika mereka melewati ini, Negan tidak akan kembali. Dia juga mengira Maggie sudah merencanakan itu, karena yang dipikiran Maggie bukanlah tentang misi, tapi karena Negan lah yang ada di kepala Maggie. Kemudian Negan meminta Maggie untuk menyelesaikan urusan mereka berdua sekarang juga, karena Negan tidak akan membiarkan Maggie menyeretnya ke dalam lumpur yang berlendir lalu mencampakkannya seperti anjing dan juga seperti Glenn dulu. Daryl memukul Negan. Maggie menegaskan bahwa mereka berada di terowongan itu karena di atas sana hanya ada kematian. Mereka juga harus bergegas karena anak-anak mereka sedang kelaparan. Maggie juga memastikan bahwa dia yang akan memimpin karena semua orang memilihnya. Kemudian Maggie menodongkan senjata ke arah Negan karena keinginan untuk membunuh Negan akan selalu ada di pikiran Maggie. So keep pushing me, Negan. Please. Eugene dan kawan-kawan sedang berbisik merencanakan sesuatu untuk bisa melewati para penjaga. Sementara Princess sedang melamun memandangi para penjaga. Entah kenapa dia percaya bahwa para penjaga sedang saling menggoda. Dia mendengar banyak hal saat mereka berada di gerobak. Kelihatannya memang para penjaga tidak saling memandang, tapi menurut Princess itu terlihat sangat jelas dari cara mereka menghindari pandangan bahwa mereka menikmati itu. Princess terus berbicara soal para penjaga bahwa mereka berganti shift setiap 6 jam. Setiap kali mereka istirahat, salah satu dari mereka pergi, lalu 3 menit kemudian yang lain juga pergi sekitar 1 jam. Mungkin sebagian besar waktu mereka habiskan untuk melepaskan bajunya. Nah, dari situ tiba-tiba mereka mendapat ide. Eugene dan kawan-kawan akan menggunakan baju penjaga untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Yumiko dan Eugene memakai baju penjaga untuk melarikan diri. Tiba-tiba penjaga lain menghentikan mereka, tapi mereka berhasil lolos dengan beralasan bahwa Ezekiel dan Princess akan dibawa untuk pemrosesan ulang. Reprocessing. Move along. Saat mereka akan keluar, Princess melihat foto Yumiko ada di papan pengumuman orang hilang. Di situ juga tertulis, jika ada yang pernah melihat saudarinya bernama Miko, dimohon untuk menghubungi Tommy. Akhirnya Yumiko memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Di dalam terowongan, Daryl dan kawan-kawan terus membunuh zombie di dalam plastik. Negan melihat bahwa terowongan tersebut ternyata buntu. Center Aiden tiba-tiba mati dan harus mengganti baterainya. Kemudian mereka menyadari bahwa Gage dan Roy telah menghilang. Frost menyalahkan Negan karena sudah membuatnya takut dan Daryl mendengar suara erangan zombie. Kawanan zombie mulai mendekat. Daryl dan yang lain kembali untuk menghabisi zombie. Sementara Gabriel, Aiden dan Negan mencari jalan keluar, tapi semua jalan sudah tertutup. Kereta yang menghalangi terowongan juga terkunci. Kawanan zombie semakin banyak yang mendekat. Mereka akhirnya memutuskan untuk naik ke atas kereta. Saat yang lain naik ke atas kereta, Doc berlari dan masuk melalui celah-celah lubang. Daryl memutuskan untuk mengejar anjingnya. Setelah itu, Negan naik ke atas kereta dan diikuti Maggie di belakangnya. Sebelum Maggie sampai ke atas, kawanan zombie berhasil menarik kakinya. Maggie kesulitan untuk naik, tapi Negan hanya melihatnya dan tidak membantunya. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The Walking Dead season 11 episode 1. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.
Maggie. She was right behind me. And then we just keep going. Come on. Dog. Ezekiel's gone. Someone took him. For the last time, you stick to the story. I did what needed to be done.